Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lailatul Nikmah dengan NIM 66612100048. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas UTS Manajemen Strategis, yaitu menganalisis visi misi, menganalisis sasaran dan tujuan, menganalisis lingkungan internal dan eksternal, menganalisis tabel EVAS dan IVAS. Yang pertama yaitu membahas mengenai visi dan misi pada organisasi publik yang saya pilih, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Yaitu visinya. Visi sendiri merupakan suatu rangkaian kata yang memuat impian atau cita-cita yang berorientasi pada masa depan. Visi dari Disdukcapil yaitu menjadi instansi pelaksana pelayanan publik terbaik, akurat dan terintegritas dalam bidang administrasi kependudukan dan standar operasional prosedur administrasi kependudukan. Lalu ada misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misinya yaitu pertama, menerbitkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan dan standar operasional prosedur administrasi kependudukan. Yang kedua, mengembangkan kapasitas sumber daya pelayanan publik yang meliputi SDM, teknologi informasi administrasi kependudukan, dan sarana pendukung lainnya. Lalu yang ketiga, menggunakan SIAK dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Lalu yang terakhir, mengendalikan administrasi kependudukan melalui kemitraan dan partisipasi masyarakat. Lalu selanjutnya yaitu menganalisis tujuan dan sasaran. Tujuan sendiri merupakan keinginan yang bersifat umum dan mengandung harapan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Untuk itu, tujuan berdasarkan misi. Nah, adapun tujuan daripada Disdukcapil yaitu terwujudnya tertib dalam penerbitan dokumen administrasi kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua, terwujudnya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai di bidang administrasi kependudukan. Lalu yang ketiga, terwujudnya database administrasi kependudukan yang bermanfaat bagi perencanaan pembangunan daerah dan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik. Yang keempat, terwujudnya tertib administrasi kependudukan melalui kemitraan dan partisipasi masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan. Lalu yang terakhir, terwujudnya SDM yang mendukung peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Lalu selanjutnya ada sasaran Disdukcapil. Sasaran sendiri merupakan pemandu manajemen dalam membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan atau sasaran dibuat untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan. Sasaran sendiri harus memuat beberapa aspek, yaitu aspek SMART, yaitu aspek spesifik, measurable, attainable, relevan, dan time bound. Adapun sasaran daripada Disdukcapil sendiri yaitu pertama, meningkatkan ketertiban pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan kualitas akuntabilitas kinerja serta ketaatan organisasi terhadap peraturan perundang-undangan diukur melalui prosentase regulasi kebijakan administrasi serta melalui prosentase akuntabilitas kinerja. Lalu yang kedua, meningkatkan kapasitas kompetensi dan profesionalisme pegawai yang dapat diukur melalui prosentase kualitas dan kuantitas SDM aparatur kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Lalu memberikan pemenuhan hak atas layanan catatan sipil masyarakat dan terkendalinya mobilitas penduduk. Lalu selanjutnya yaitu menganalisis lingkungan internal dan eksternal pada organisasi publik Disdukcapil. Adapun lingkungan internal pada organisasi publik Disdukcapil yaitu lingkungan internal sendiri merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi bagian dalam internal organisasi berupa kekuatan dan kelemahan. Faktor kekuatan pada Disdukcapil yaitu yang pertama, struktur organisasi dan tupoksinya itu jelas. Yang kedua, terdapat dukungan dan komitmen pimpinan. Lalu yang ketiga, tersedianya anggaran APBD.
Yang keempat, tersedianya undang-undang tentang administrasi kependudukan. Dan yang kelima, terdapat sarana dan prasarana yang cukup memadai. Adapun faktor kelemahan daripada faktor internal ini sendiri yaitu pertama, terbatasnya jumlah dan kompetensi teknis SDM, kedua, budaya kerja yang masih lemah, dan yang ketiga, belum optimalnya pengembangan kinerja organisasi. Lalu selanjutnya ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi bagian luar atau eksternal organisasi berupa peluang dan ancaman. Nah, peluang dari faktor eksternal Dikdukcapil sendiri yaitu terdapat dukungan anggaran dari pemerintah yaitu dana alokasi umum. Kedua, adanya regulasi untuk pengurusan administrasi kependudukan atau tidak dipungut biaya dalam kurung gratis, dan peran birokrasi dari stelsel pasif menjadi stelsel aktif. Lalu yang terakhir, adanya perkembangan teknologi IT. Lalu adapun faktor ancaman atau tantangan, ya pertama itu masih kurang efektifnya pelayanan administrasi kependudukan yang disebabkan kurangnya pemahaman teknologi digital. Lalu yang kedua, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan. Lalu rendahnya pemahaman masyarakat tentang perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Yang terakhir, masih tersentralisasinya penyediaan material blanko KTP elektronik di pusat. Lalu selanjutnya yaitu saya akan menganalisis tabel EFAS dan tabel IFAS. Nah, EFAS sendiri merupakan External Strategic Factor Analysis Summary atau analisis faktor strategi eksternal. EFAS berfungsi untuk mengukur seberapa penting lingkungan eksternal dan seberapa baik organisasi tersebut menanggapi faktor-faktor yang ada. Nah, pada EFAS sendiri itu terbagi menjadi peluang dan ancaman. Nah, peluang yang memiliki indikator bobot dan rating yang paling tinggi pada indikator peluang ada pada indikator dukungan anggaran dari pemerintah yaitu dana alokasi umum mendapatkan bobot 0,12 dan rating 3 sehingga mendapatkan nilai 0,36. Adapun yang paling rendah dari indikator peluang ini yaitu indikator peran birokrasi dan stelsel pasif menjadi stelsel aktif mendapatkan bobot 0,06 dan rating 2 sehingga mendapatkan nilai 0,12. Adapun subtotalnya yaitu bobot 0,41 dan nilai 1,47 pada peluang. Adapun selanjutnya ancaman yang mendapatkan indikator bobot dan nilai yang bobot dan rating yang paling tinggi pada ancaman yaitu masih kurang efektifnya pelayanan administrasi kependudukan yang disebabkan kurangnya pemahaman teknologi digital dengan bobot 0,16 dan rating 5 sehingga mendapatkan nilai 0,80. Dan yang paling rendah adalah indikator masih tersentralisasinya penyediaan material blanko KTP elektronik di pusat dengan bobot 0,03 dan rating 2 sehingga mendapatkan nilai 0,06 sehingga didapatkan subtotal bobot dari ancaman 0,38 dan nilai 1,55 sehingga total dari bobot peluang dan ancaman adalah 0,79 dan total dari nilai peluang dan ancaman adalah 3,02 sehingga dapat diinterpretasikan berarti strategi yang diterapkan di Dukcapil DKI Jakarta saat ini memiliki kemampuan yang moderat atau sedang dalam merespon berbagai faktor di lingkungan eksternalnya. Selanjutnya yaitu mengenai analisis IFAS. IFAS atau Internal Strategic Factor Analysis Summary atau analisis faktor strategi internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan. IFAS berfungsi untuk mengukur seberapa penting lingkungan internal dan seberapa baik organisasi tersebut menanggapi faktor-faktor tersebut. Dalam IFAS sendiri ada kekuatan, ada kelemahan. Yang mendapatkan indikator kekuatan dengan nilai tertinggi dan bobot tertinggi yaitu ada pada indikator struktur organisasi dan tupoksi yang jelas dengan mendapatkan bobot 0,19 dan rating 5 sehingga mendapatkan nilai 0,95. Lalu yang paling rendah yaitu indikator
Tersedianya undang-undang tentang administrasi kependudukan dengan bobot 0,08 dan rating 2 sehingga hanya mendapatkan nilai 0,16 saja dengan subtotal kekuatan bobot 0,59 dan nilai 2,18. Adapun selanjutnya kelemahan yang mendapatkan bobot dan rating yang paling tinggi adalah indikator belum optimalnya pengembangan kinerja organisasi dengan bobot 0,15 dan rating 4 sehingga mendapatkan nilai 0,80. 0,60. Sedangkan yang paling rendah yaitu ada pada budaya kerja yang masih lemah, yaitu mendapatkan bobot 0,07 dan ratingnya 2 sehingga hanya mendapatkan nilai 0,14 saja. Sehingga kelemahan subtotalnya bobot 0,32 dan nilai 1,04 sehingga dapat disimpulkan nilai akhir dari IPAS yaitu total dari bobot kekuatan dan kelemahan adalah 0,91 dan total dari nilai kekuatan dan kelemahan adalah 3,22 sehingga dapat diinterpretasikan berarti strategi yang diterapkan di Dukcapil DKI Jakarta saat ini memiliki kemampuan yang moderat atau sedang dalam merespon berbagai faktor di lingkungan internalnya. Begitulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.